Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham Lombing, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMS Sapang. Dalam hal ini mata kuliah pengembangan bahan ajar dosen ampuh Dr. Bapak Dr. Samir Mansah SPD MPD. Baik kawan-kawan yang semua, kali ini saya akan membagikan informasi bagi ilmu pengetahuan. Tentu akan menjadi kebutuhan sebagai tenaga pendidik dalam meningkatkan pembelajaran baik di sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, dan tempat-tempat lainnya. Di dalam proses pembelajaran tentu ada yang dimaksud dengan menyimak, ya, itu dengan menyimak. Di hal yang mesti kita ketahui bersama dulu, apa sih sebenarnya hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera manusia ataupun panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu manusia dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut, sehingga mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja serta penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara menyimak berkaitan dengan mendengarkan, tetapi dalam menyimak intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Atau bisa dikata ketika menyimak adalah kita harus fokus mendengarkan. Fokus mendengarkan. Kemudian di dalam menyimak ada dimaksud dengan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang sangat esensial, sebab keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai suatu bahasa. Jadi menyimak menempati posisi yang penting bagi individu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, lingkungan sekolah, kampus, dan tempat lainnya, di mana keterampilan menyimak ini berkembang secara natural sebelum siswa memasuki usia sekolah. Jadi tentu keterampilan menyimak ini bisa kita lakukan baik individu, ya, apakah itu di lingkungan sekolah dan tempat-tempat lainnya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak. Yang pertama yang mesti kita ketahui, ada yang dimaksud dengan menyimak ekstensif. Menyimak ini sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Jadi tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. Karena penggunaan yang paling mendasar ialah untuk menyajikan kembali bahan simakan yang telah diketahui dalam suatu lingkungan dengan cara yang baru. Jadi esensi dari jenis menyimak ekstensif ini adalah setidaknya apa yang kita sudah dengarkan, apa yang kita sudah simak bisa diketahui dan disampaikan di lingkungan kita masing-masing dengan cara yang berbeda. Setidaknya tidak copy paste. Kemudian yang kedua adalah ada yang dimaksud dengan menyimak intensif. Menyimak ini diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi dan dikontrol. Sehingga kalau tadi ekstensif itu lebih dekat dan bisa ditangkap dengan jelas, tapi kalau ini menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh namun diawasi dan tetap dikontrol agar simakan itu bisa tetap efektif.
Kemudian di dalam menyimak tentu ada yang dimaksud dengan berbicara. Jadi teori dan praktik dalam menyimak intensif harus diadakan suatu pembagian penting. Nah, pembagian penting ini diarahkan pada butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. Kemudian menyimak sosial. Nah, menyimak sosial ini biasanya berlangsung dalam situasi sosial seperti tempat masyarakat sering bercakap-cakap, berkomunikasi, saling tukar pikiran, saling curhat malahan satu sama lain, sehingga hal itu akan menarik perhatian dan semua orang mendengarkan satu sama lain. Kemudian ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder ini sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Secara kebetulan bisa dikata apakah kita lewat di suatu tempat dan di situ ada seseorang melakukan sebuah ataupun suatu percakapan, lantas kita dengarkan. Itulah dimaksud dengan menyimak sekunder kebetulan. Misalnya menyimak pada musik yang mengirimi tarian-tarian rakyat. Nah, biasa kita dengar ketika kita dalam sebuah ataupun suatu perjalanan. Terdengar secara sayup-sayup sementara kita menulis surat pada teman di rumah, atau menikmati musik sementara ikut berpartisipasi dalam kegiatan tertentu di sekolah seperti menulis pekerjaan tangan dengan tanah liat, kemudian membuat sketsa dan latihan menulis dengan tulisan tangan. Kemudian ada yang dimaksud dengan menyimak estetik, disebut juga menyimak apresiatif. Nah, disebut sebagai fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Jadi menyimak estetik ini mencakup dua hal. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah menyimak musik, puisi, membaca bersama atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman. Kemudian yang kedua menikmati cerita, puisi, teka-teki dan yang diceritakan oleh guru atau siswa. Kemudian ada yang dimaksud dengan menyimak kritis siswa. Nah, ini melakukan ataupun menyimak secara kritis untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran dari suatu informasi, tentu bukan berita yang hoax. Nah, di mana menyimak kritis ini digunakan oleh siswa. Kemudian mengapa kita harus mempelajari yang dimaksud dengan menyimak? Karena tentu memiliki tujuan dan manfaat. Nah, makanya dalam slide ini saya mengambil teori dari Iskandar Wasit dan Sunendar. Menyimak memiliki tujuan yang beraneka ragam. Nah, ini ada beberapa tujuan dan manfaat menyimak menurut Iskandar Wasit dan Sunendar. Yang pertama bahwa menyimak untuk belajar. Ya, tentu salah satu tujuan ya menyimak untuk belajar. Di mana menyimak dengan tujuan utama agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran yang diucapkan oleh sang pembicara. Kemudian yang kedua menyimak untuk memperoleh keindahan audial. Menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan. Kemudian menyimak untuk mengevaluasi, di mana menyimak dengan maksud agar dapat menilai apa yang disimak, setidaknya bisa disaring apa yang sudah disimak. Kemudian yang keempat menyimak untuk mengapresiasi simakan. Menyimak dengan maksud agar dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimak oleh sang penutur. Yang kelima menyimak untuk mengomunikasikan ide-idenya sendiri. Menyimak dengan maksud agar dapat mengomunikasikan ide-ide, gagasan ataupun asumsi atau bahkan perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Tentu salah satunya adalah menyimak. Makanya salah satu hadis sahih itu bahwa kita lebih baik banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Dalam artian memang harus banyak menyimak dulu, kemudian kita actionkan dalam tuturan. Kemudian yang keenam menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi.
di mana menyimak dengan maksud dan tujuan agar dapat membedakan bunyi yang tepat, mana bunyi yang membedakan arti, dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Kemudian menurut Setiawan dalam Hijriyah tahun 2016, manfaat menyimak dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup Anda, itu jelas. Kemudian meningkatkan intelektualitas Anda, memperkaya kosakata yang sudah dibaca, memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kemudian yang keenam, meningkatkan kreativitas dan semangat untuk senantiasa belajar. Kemudian apa yang sudah dipelajari akan disampaikan lewat tuturan di depan umum. Di dalam menyimak ada dimaksud dengan unsur yang mempengaruhi efektivitas, ya. Nah, unsur yang pertama adalah pembicara. Unsur yang pertama adalah pembicara. Nah, jadi orang yang menyampaikan pembicaraan, ide, pesan, informasi kepada penyimak melalui bahasa lisan, keefektifan menyimak akan dipengaruhi oleh faktor kualitas, keahlian, karisma, dan kepopuleran pembicara yang sangat berpengaruh terhadap para pembaca. Jadi tetap kita akan kembalikan bagaimana simakan itu bisa lebih jelas, kita kembalikan kepada orang yang sedang berbicara atau yang dimaksud dengan pembicara. Kemudian unsur yang kedua adalah pembicaraan ataupun sub materi yang disampaikan kepada orang yang mendengarkan atau penyimak. Apakah pembicara yang menarik akan memenuhi hal-hal sebagai berikut? Pembicaraan yang menarik akan memenuhi hal-hal sebagai berikut. Misalnya, informasinya aktual, terbaru, berguna, jelas, sistematis dan seimbang dengan pengetahuan yang sedang kita sampaikan. Setidaknya bisa dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat awam misalnya. Kemudian situasi dan kondisi pada saat menyimak. Karena pada saat menyimak, sesuatu yang menyertai kegiatan menyimak di luar pembicaraan dan penyimak, situasi ini akan sangat berpengaruh dalam keefektifan menyimak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam situasi ini. Yang pertama adalah ruangan yang dipakai. Apakah ruangannya terlalu dingin, atau bahkan terlalu panas, atau bahkan juga bisa pengap. Makanya pilih ruangan yang sedang-sedang saja, ya. Kemudian waktu, suasana dan lingkungan, itu jelas. Kemudian penyimak itu sendiri, orang yang mendengarkan simakan disampaikan oleh pembicara. Apakah ia mampu memahami isi bahan simakan, di mana penyimak merupakan faktor yang paling penting menentukan keefektifan dalam peristiwa menyimak. Di mana hal yang diperhatikan, penyimak harus kondisinya bagus, konsentrasi atau fokus, kemudian bertujuan, kemudian berminat, berkemampuan linguistik, ya, berkemampuan dalam segi bahasa, kemudian berpengetahuan dan berpengalaman yang luas, universal. Sehingga menurut Nurgiantoro ada 4 tingkatan tes keterampilan menyimak. Jadi ini berupa tes tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Tingkat ingatan, tes keterampilan menyimak pada tingkat ingatan berupa mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang diperdengarkan oleh penutur. Itu wacana yang diperdengarkan oleh penutur mampu menyebutkan fakta-fakta yang didengarkan. Kemudian ada tingkat pemahaman. Tes pada tingkat pemahaman untuk siswa untuk memahami wacana yang diperdengarkan. Kemampuan pemahaman dimaksud berupa pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar ritme, antar aktor, antar kejadian, hubungan sebab akibat. Namun kemampuan pemahaman pada tingkat pemahaman belum kompleks, belum menuntut kerja kognitif tingkat tinggi, sehingga dikategorikan sebagai kemampuan pemahaman dalam tingkat yang sederhana. Dengan kata lain, ya, bukti-bukti tes tingkat ini belum sulit.
Kemudian ada tingkat penerapan, di mana butir tes keterampilan menyimak dapat dikategorikan. Tes tingkat penerapan adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan diperdengarkan, yang sudah diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat dalam lembar tugas. Kemudian ini lebih tinggi lagi tingkat analisis, di mana ini merupakan tingkat untuk memahami informasi dalam wacana yang diteskan. Namun untuk memahami informasi atau lebih tepatnya memilih alternatif jawaban yang tepat, sehingga siswa dituntut untuk melakukan kerja analisis. Kemudian di dalam sebuah proses pembelajaran menyimak ada beberapa rancangan yang ingin saya informasikan pada teman-teman. Yang pertama adalah menulis kompetensi inti. Kemudian menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator pencapaian, menentukan pembelajaran khusus, menentukan model pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menyusun kegiatan pembelajaran, dan menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Agar apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran menyimak ini, rancangan yang sudah kita buat bisa kita evaluasi dan memberikan penilaian apakah sudah tetap layak untuk digunakan atau sudah waktunya untuk direnovasi atau direvisi ulang, ya. Biar lebih berkemajuan lah begitu, ya. Ya, saya kira itu yang menjadi bahan informasi untuk kawan-kawan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Sekali lagi, ini hanya sebagai instrumen bawaan informasi pengetahuan pada saudara-saudara sekalian, karena mengingat ini sebagai bahan untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.